Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ala fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. اللهم آمين. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya dengan pujian terindah dan terbaik karena kita yakin Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna dan juga as-sifatul uliyah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore yang berberkah ini, dan kita masih berada di bulan Safar, bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita memanfaatkannya dengan amal-amal saleh, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka jika ada yang menganggap bulan Safar itu bulan sial, berarti dia telah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduhan yang buruk, dan dia telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa inna Allaha huwad dahr. Jangan kalian mencaci maki waktu atau masa, karena sesungguhnya Allah adalah waktu. yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menciptakan waktu, dia yang menguasai waktu, dia pula yang memberikan nikmat waktu kepada hamba-hambanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan semoga dengan terus berkurangnya jatah usia kehidupan kita di kehidupan dunia yang fana ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih siap mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, agar kita menjadi hamba yang cerdas, hamba yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan, coba ini ada parfum, antum kelilingkan. Ambil satu oles, dua oles, kelilingkan ke ikhwan yang lain. Ada 4 mushaf di meja, akan kita jadikan hadiah bagi ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan atau berhak mendapatkan hadiah tersebut. Pertanyaan pertama, siapakah manusia yang memiliki banyak dosa? Siapakah manusia yang memiliki banyak dosa? Yang mau menjawab silakan.
falyarfa' yadahu. Angkat tangannya. Fir'aun. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Adam dan Hawa. Yang lain? Masya Allah, saya katanya. Fadhal dikasih hadiah. Jawabannya saya. Gak perlu kita mencari orang lain. Gak perlu kita mencari kambing hitam. Saya jawabannya. Ana. Kita semua banyak dosa. Kita semua ini pendosa. Kita terlihat baik dan saleh karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu memiliki banyak kesalahan, melakukan banyak kesalahan. Silakan teman-teman yang belajar bahasa Arab, nahwunya diingat kembali. Khata' fi ayyi sighah hadhi? Ini ada dalam sighah apa? Ada dalam sighah mubalaghah. Yang artinya sesuatu yang lebih. Khata' pelaku kesalahan yang banyak melakukan salah. Bukan 1, 2, 3 kesalahannya, tetapi banyak. Dan Nabi menyebutkan setiap anak Adam, setiap manusia, kita semua berarti. Maka kalau kita ditanya siapa yang banyak salah, siapa manusia yang banyak salahnya, jawab dengan tegas, saya, kita. Oleh karenanya kita harus lebih banyak mengurusi dan memperbaiki aib-aib kita ketimbang kita mengurusi aib orang lain. Namun ketika disampaikan kenyataan pahit bahwa semua anak Adam, semua manusia itu banyak melakukan kesalahan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar manusia itu menjadi manusia terbaik. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang punya kesalahan, yang bersalah, yang tersalah adalah yang bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya agar kita tidak binasa karena dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita miliki, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah, maghfirah Allah itu harus dikejar, bukan ditunggu. Seperti seorang pesepak bola, dia berolahraga main bola di lapangan. Dia harus mengejar bola untuk bisa mendapatkan kesempatan menggolkan bola ke gawang lawan. Maka kita pun harus mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang ayah, seorang suami yang setiap hari banting tulang, peras keringat. Dia bekerja mencari nafkah yang halal. Mereka sedang mencari rezeki, menjemput rezeki, mengejar rezeki. Rezeki itu dikejar, walaupun jatahnya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rezeki harus dikejar dengan doa yang maksimal, dengan tawakal yang sempurna kepada Allah, dan dengan usaha ikhtiar yang baik. Sampai Nabi mengingatkan, fattakullah wa ajmilu fit talab. Urusan rezeki sudah dijamin jatahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalian bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah, perbaguslah cara kalian menjemput rezeki tersebut. Begitupun dengan maghfirah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah menyadari bahwa kita semua, ana, antum, antunna, kita, kalian semuanya memiliki banyak dosa dan kesalahan. Bahkan kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah, setiap kali kita melihat kaca cermin di hadapan kita, kita merasa malu. Dari sana kita melihat sosok yang menjijikan, sosok yang kotor, penuh dengan noda.
penuh dengan dosa dan kesalahan, itulah diri kita. Maka di sini kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengejarnya, bukan menunggunya. Kami sering menitipkan pesan kepada para santri, kepada kawan-kawan, kepada para ikhwan, para jamaah. Kalau kita membuat cita-cita, tidak harus muluk-muluk, tapi peganglah sebagai cita-cita itu, kita mati meninggalkan dunia yang serba menipu ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita mati meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Jadikanlah itu cita-cita terbesar. Jadikanlah itu cita-cita tertinggi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengejar ampunan di sisinya. Jadi untuk mengejar ampunan Allah itu ada perintahnya langsung dari Allah Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta. Satu-satunya Rabb, Al-Ilahul Haq, yang berhak diibadahi dengan benar. Allah sebutkan perintahnya di surah Al-Imran ayat ke-133. Al-Imran 133. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, dan bersegeralah, cepat-cepatlah, larilah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menuju surga. Jannah, surga yang luasnya seluas 7 langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti ahli tauhid. Tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya benar, tauhid al-asma wa sifatnya benar. Orang yang bertakwa pasti dia ahli iman, ahli Islam. Dia pegang dengan benar rukun Islam yang 5. Dia pegang dengan benar rukun iman yang 6. Orang yang bertakwa pasti dia ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul berusaha mencocoki kebenaran, mengikuti kebenaran, ini segala apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ingat al-jamaah, atau yang disebut dengan as-sawadul a'zam, ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti segala ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka lah ahlul haq, yang mengikuti kebenaran. Sampai Ibnu Mas'ud menyebutkan radhiyallahu an, man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Siapa saja yang mencocoki kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau sendirian, maka engkau adalah al-jamaah, engkau adalah as-sawadul a'zam. Orang yang bertakwa tidak mungkin meninggalkan manhaj tauhid dan sunnah Nabi. Orang yang bertakwa betul-betul berprinsip fi'lu awamirillah wa rasulih wa tarku nawahi wa rasulih. Betul-betul berusaha untuk mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Poinnya di ayat yang mulia ini, teman-teman seperjuangan, barakallahu fikum, teman-teman jamaah tarbiyah sunnah dimanapun menyimak, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun yang menyimak, poin dari ayat yang mulia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk musara'ah, cepat-cepat mengejar ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada sebagian kawan-kawan kita yang sudah mulai belajar bahasa Arab. Dia sudah tahu lafaz sur'ah. Apa artinya sur'ah? Cepat. Bahkan ketika memerintah kawannya untuk bersegera, sur'ah, sur'ah. Yallah, sur'ah, sur'ah. Cepat, cepat. Dan ini lafaz yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika memberikan perintah di sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya. Maka di sini jamaah rahimakumullah, ampunan Allah itu harus kita kejar. Harus kita kejar. Banyak jalan menuju Makkah dan Madinah. Begitu pula banyak cara untuk kita mengejar ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, ampunan Allah itu yang kita butuhkan. Bahkan kita sangat membutuhkan maghfirah, ampunan dari Allah itu lebih daripada kita membutuhkan makanan, minuman dan apapun dari isi dunia ini. Dan petunjuknya sudah jelas dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya sudah terang benderang di dalam ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka bagi seorang yang mengaku sebagai muslim, bagi seseorang yang mengaku beragama Islam, harga mati untuk dia memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita kumpulkan ada puluhan amalan, bahkan lebih, yang bisa menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Yang bisa menjadi sebab kita semakin dekat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertamanya dan paling utama adalah tauhidullah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang dan berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai detak jantung terakhir kita di dunia ini. Tauhid harus kita perjuangkan. Dan tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah. Kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. yakni kita beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, semua ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tauhid. Makanya belajar tauhid ini setiap hari terus menerus, sebagaimana mengamalkannya juga setiap hari terus menerus. Belajarnya terus menerus, mengamalkannya juga terus menerus. Dan ternyata tauhid menjadi salah satu sebab, bahkan sebab terbesar, sebab pertama dan utama yang dengannya dosa-dosa seorang hamba berhak digugurkan, berhak dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ana yakin teman-teman pernah melewati hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka hadis ini juga disebutkan di dalam Arba'un Nawawiyah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang seseorang yang dia mati membawa dosa sepenuh bumi. Pernah dengar hadisnya? Insyaallah ya, masih lupa. Masih ingat, harus masih ingat. Insyaallah masih ingat. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi tersebut hadis qudsi, di mana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi namanya. Rasulullah menyebutkan firman Allah dalam hadis. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya
La tusyriku bi syai'an. Andai engkau datang ke hadapanku sambil membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak membawa dosa kesyirikan, engkau tidak melakukan dosa kesyirikan, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya sungguh pasti aku akan mendatangimu, kata Allah, dengan membawa ampunan, maghfirah sepenuh bumi. Allahu Akbar. Dosa sepenuh bumi, dosa seberat bumi. Ada yang tahu, jamaah rahimakumullah, berapa ton atau berapa juta ton berat bumi? Ada yang pernah iseng-iseng pinjam timbangan tetangga? Mau ngapain, Kang? Ini mau coba nimbang bumi, berapa ya beratnya? Kita sepakat bumi ini besar. Ya berat, ya besar, ya luas. Bayangkan, itu semua dipenuhi dengan dosa-dosa kita. Dan kita datang kepada Allah Azza wa Jalla membawa dosa sepenuh bumi itu, sebanyak itu. Namun ternyata Allah balas dosa-dosa kita dengan ampunan. Sehingga dosa sepenuh bumi itu hilang, sirna, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kuncinya? Tadi Allah menyebutkan, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak melakukan kesyirikan terhadapku dengan sesuatu apapun. Hamba tersebut mati dalam keadaan bertauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah betul-betul dipegang oleh hatinya, oleh lisannya, oleh amalannya. Dia membela mati-matian sampai mati menjaga la ilaha illallah yang merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. La ilaha illallah. Lihat buah manisnya. Dosa sepenuh bumi diampuni karena dia bertauhid, mati di atas tauhid. Maka Nabi menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannatah. Siapa saja manusia yang mati dan ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Karena ternyata tadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berhenti untuk terus berjuang menjadi ahli tauhid dengan tauhid yang benar. Jangan hanya sekadar nama. Tauhid dijadikan nama yayasan, pesantren, masjid, komunitas, bahkan mungkin brand, dagangan. Jangan hanya sekadar nama, tapi fahami hakikat tauhid, amalkan konsekuensi-konsekuensinya. Buktikan kalau kita betul-betul bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Kita betul-betul meninggalkan kesyirikan dan para pelakunya. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Kita harus mengejar ampunan Allah dengan tauhid yang benar. Maka jangan bosan kalau ada kajian bahas tauhid. Mau tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Kitab tauhid milik al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi atau para ulama di zaman sekarang. Semangat mempelajari tauhid. Dan jangan pernah keluar kalimat dari lisan kita, kajiannya apa? Tauhid, tauhid lagi. Na'udzubillah. Dan kalimat seperti ini sudah banyak diucapkan oleh mereka-mereka para munafikin. Mereka-mereka yang terlihat seperti kawan kita seagama, padahal mereka musuh kita. Mereka meremehkan kajian tauhid. Mereka menyepelekan pembahasan-pembahasan tauhid. Padahal yang namanya manusia sebaik apapun dia, kalau tauhidnya nol, percuma kebaikannya.
Ada orang murah senyum, lembut, pemaaf, mudah berbagi, memberi, bahkan gak tanggung-tanggung. Sekalinya dia memberi, sekalinya dia ngasih, langsung 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi dia tidak bertauhid. Justru dia melakukan kesyirikan-kesyirikan. Entah dia menjadi pawang hujan lah, menjadi pesulap, pesihir, entah jalurnya hitam, putih, merah, biru, hijau, apapun itu ya. Melakukan kesyirikan. Sebaik apapun dia, kalau tauhidnya nol, kebaikan-kebaikannya akan percuma dan sia-sia kelak di akhirat. Di dunia mungkin kebaikannya bisa menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan dunia, bisa jadi. Allah Maha Adil. Tapi di akhirat kebaikan-kebaikannya yang tanpa tauhid itu maka akan sia-sia. Haba'an manthura, akan menjadi debu yang berterbangan. Sia-sia belaka. Wal'iyadzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Apalagi orang tua ketika memberikan nasihat, pesan kepada anak-anaknya sebelum mengingatkan perkara-perkara yang bermanfaat seputar duniawi atau juga mungkin ukhrawi, ingatkan terlebih dahulu tentang pentingnya tauhid. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, sampaikan, saling mengingatkan pesan tauhid. Jaga tauhid, jaga terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliya'budu rabb hadzal bait, kata Allah, maka hendaknya mereka beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini, yakni Baitullah Ka'bah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang mungkin tidak selamanya menjadi suami untuk istrinya, istri yang mungkin tidak selamanya menjadi istri untuk suaminya, orang tua anak yang tidak selamanya akan terus bersama, sampaikan pesan, sampaikan wasiat, jangan pernah engkau tinggalkan tauhid. Kawan ke kawan, teman ke teman, sahabat ke sahabat, teman ke teman, sampaikan nasihat dan pesan. Pegang erat tauhid. Teruslah beribadah kepada Allah dengan benar apapun keadaannya. Itu yang pertama jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalan takwa. Tadi disebutkan di Alu Imran 133. Setelah ada perintah mengejar ampunan Allah, surga Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa surga atau jannah yang isinya adalah kenikmatan semua, bahkan kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan di dunia ini. Ternyata itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka takwa adalah jalan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat yang lain dalam Al-Quran, termasuk juga dalam hadis Nabi, bahwa takwa merupakan salah satu kunci yang dengannya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya perhatikan surah Al-Anfal ayat ke-29. Al-Anfal 29. Silakan baca Al-Qur'annya. Silakan fahami. Ada yang sudah buka? Al-Anfal 29. Siapa yang sudah dapat Al-Anfal 29? Angkat tangannya. Ya, silakan dibaca bahasa Arabnya. Sebelum membaca artinya, baca dulu bahasa Arabnya, karena pahala berlipat-lipat sampai minimalnya 10 pahala itu ada di tulisan bahasa Arabnya. Barakallahu fiik. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hasbuk, cukup ya. Kita kasih hadiah, Masya Allah. Tolong disampaikan ke belakang. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kalian furqanan, furqan. Petunjuk yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana salah, mana benar, mana halal, mana haram. Furqan. Tidak hanya itu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dimaafkan kesalahan kalian. Dan juga Allah akan wa yaghfir lakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu akbar. Lihat, dengan takwa, hidayah, petunjuk dari Allah kita dapat, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan, dosa-dosa kita diampuni dengan takwa. Maka seperti apapun keadaan hidup kita, sekarang ataupun nantinya, takwa tetap kita pegang. Dan ingat, takwa itu tidak hanya sekadar makna yang sering kita dengar dengan simpelnya, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak sesimpel itu. Walaupun itu benar, itu makna takwa, tetapi yang lebih rincinya, yang lebih sempurnanya makna takwa, kata para ulama, fi'lu ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yakni cahaya ilmu syar'i. Punya ilmu yang benar dalam keadaan mengharapkan pahala, balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Wa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah makhafata iqabillah, dan meninggalkan maksiat terhadap Allah di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan cahaya ilmu yang benar, dalam keadaan takut dengan hukuman dan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang benar. Dan kita tidak bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya tanpa 3 bekal ini. Bekal yang pertama tadi, semangat. Semangat melakukan ketaatan kepada Allah dan semangat meninggalkan maksiat. Harus semangat. Gak bisa kita malas-malasan. Yang suka main bola, malas-malasan, gak mungkin dia ngegolin. Yang suka motor-motoran, malas-malasan, gak mungkin dari Bandung sampai ke Ciletuh, sampai ke Pangandaran, gak mungkin. Harus semangat. Tukang masak, tukang makan, apalagi malas-malasan, gak mungkin kenyang, kan gitu. Harus semangat. Takwa pun demikian, harus punya semangat. Semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah, semangat meninggalkan maksiat. Yang kedua, modal takwa adalah harus punya cahaya dari Allah, yakni ilmu syar'i. Terus belajar. Akidahnya, akhlaknya, hadisnya, tafsirnya, Qur'annya, bahasa Arabnya, fikihnya, dipelajari semua. Sehingga ketika kita mengamalkan amal saleh atau ibadah atau kebaikan, kita punya argumentasi, dalil yang benar. Kenapa antum sholat subuhnya 2 rakaat? Ya ini sudah lumrahnya. Jangan sudah lumrahnya. Tetapi jawab, karena seperti itulah Allah dan Rasulnya memberikan aturan. Kenapa antum berpakaian seperti itu? Enggak risih apa? Enggak gerah? Enggak kagok? Enggak macam-macam lah. Enggak takut omongan orang dan seterusnya. Kita jawab, karena Allah dan Rasulnya yang membimbingku dalam berpakaian seperti ini. Kan enak jawabannya. Itu namanya cahaya dari Allah, ilmu syar'i. Begitupun ketika kita meninggalkan yang haram-haram. Kenapa antum gak kerja lagi di leasing atau di bank atau di tempat ribawi? Udah bosan, capek. Yang seperti ini tidak akan berpahala. Tidak akan menjauhkan dia dari dosa. Tapi kalau dia jawab, sekarang saya sudah sadar itu haram. Itu gak boleh. Allah dan Rasulnya membenci itu, memurkai itu. Maka aku tinggalkan. Itulah takwa. Yang ketiga, modal takwa adalah harus punya qalbun salim, hati yang lurus, hati yang selamat.
Di satu sisi mengharapkan pahala hanya dari Allah, penilaian balasan hanya dari Allah. Di sisi lain juga takut dengan hukuman dan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah qalbun salim, hati yang selamat. Di sisi kanan mengharapkan penilaian dan balasan hanya dari Allah, pahala Allah, surga Allah, bisa melihat wajah Allah kelak di akhirat dan seterusnya. Di sisi kiri dia takut dengan segala ancaman Allah Azza wa Jalla, murka Allah, neraka Allah, siksa Allah, termasuk musibah dan bencana di alam dunia ini. Dia takut itu semua, dia takut kepada Allah dengan itu semua. Inilah qalbun salim, kondisi hati yang selamat. Dan kalau 3 modal takwa ini sudah kita pegang, jamaah rahimakumullah, insya Allah kita dimudahkan bertakwa kepada Allah. Dan tadi Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita karena sebab takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam memuliakan manusia, Allah itu tidak mempersyaratkan harus menjadi manusia yang banyak uangnya, beruang, hartanya banyak, kaya raya, atau apa lagi, jabatannya tinggi, ya, tahtanya, kekuasaannya tinggi, harus jadi bintang apa itu? Bintang 7, jenderal bintang 7, ya, saking tingginya. Harus punya ini dan itu, tidak. Tetapi yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian, paling bertakwa kepada Allah. Takwa menjadi standar seorang manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, setelah kita mengejar ampunan Allah lewat tauhid, kita mengejar ampunan Allah lewat takwa, kita pun harus berusaha mengejar ampunan Allah Azza wa Jal lewat ittiba'us sunnah, dengan serius dan benar-benar mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah menganggap remeh satu sunnah pun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun hukumnya. Mau yang wajib itu sunnahnya, mau yang sunnat secara fikih, ya, itu sunnahnya, ataupun yang mubah sekalipun, kalau itu sunnah Nabi, ajaran Nabi, agama Nabi, jangan pernah disepelekan. Cuman baju putih, cuman baju hijau, padahal Nabi suka warna putih, suka warna hijau dari pakaian untuk laki-laki. Jangan dianggap remeh dan sepele. Cuman mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, ketika pakai sendal atau sepatu. Jangan dianggap remeh. Kenapa? Di balik pengikutan terhadap sunnah Nabi, di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah menjanjikan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya aneh kalau ada orang, dia mengaku banyak dosa, bahkan dia mengejar ampunan Allah, dia memperbanyak istighfar kepada Allah, tapi sunnah Nabi ditinggalkan. Tapi sunnah Nabi, ajaran Nabi diremehkan. Bahkan sunnah Nabi, ajaran Nabi dilawan dengan bid'ah-bid'ah. Na'udzubillah. Katanya istighfar, katanya dia minta ampun kepada Allah, tapi ini sebab turunnya ampunan Allah, kenapa malah diselisihi? Fala haula wala quwata illa billah. Perhatikan firman Allah di surah Al-Imran ayat ke-31. Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaummu, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah Azza wa Jal, maka sebagai bukti cinta kepada Allah yang diakui oleh manusia, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini firman Allah Azza wa Jalla, Allah yang menyatakan demikian.
Wahai manusia, jika kalian mengaku cinta kepada Allah sebagai hamba Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin masuk surga Allah, maka buktikan pengakuan cinta kepada Allah itu dengan fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengikuti Nabi Muhammad itu bagaimana? Apakah cukup dengan menyelaraskan atau menyamakan nama? Nama saya Muhammad bin Abdillah bahkan. Kemudian apakah cukup dengan klaim-klaim pengakuan-pengakuan secara lisan dan tertulis? Bahkan ditulis di mobil-mobil ya, di kaos-kaos, di berbagai macam sarana. Apakah cukup demikian? Cara yang benar mengikuti Nabi Muhammad bukan seperti itu. Tetapi cara yang benar mengikuti ajaran beliau atau mengikuti beliau adalah dengan menghidupkan sunnah ajarannya. Kenali, pelajari ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan amalkan. Itu makna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali hadis-hadisnya yang sahih. Pisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif, dari yang palsu. Fahami hadis-hadis yang sahih dari Nabi, ajaran-ajaran sunnah Nabi, dan amalkan. Itulah cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan berikan buah manis setelah itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih. Lihat ya Mbak, buah manis dari memuliakan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah manis dari mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kecintaannya kepada kita, bahkan Allah memberikan ampunannya kepada kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita menghina secuil pun atau sedikit pun dari bagian sunnah ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Walaupun hanya dengan kalimat dasar ustadz sunnah, kita punya ustadz wajib. La haula wala quwata illa billah. Ini istilah ustadz sunnah dibalas dengan ustadz wajib. Kalau tujuan dan maksudnya menghina, istihza, memperolok-olok, maka dia terjauh dari janji Allah di surah Al-Imran ayat 31 ini. Jangan mimpi mendapatkan cinta Allah. Jangan mimpi mendapatkan ampunan dari Allah kalau ternyata tidak bisa memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulai dari memuliakan, yang kemudian mempelajari, memahami dan mengamalkan serta mendakwahkannya. Maka semoga teman-teman yang berjuang menyebarkan dakwah sunnah diberi keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi barakah sehingga bisa selamat sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Tidak hanya teman-teman di Tarbiyah Sunnah ya, apapun nama komunitasnya, yayasannya, media dakwahnya, pesantrennya, nama masjidnya, siapapun ustadznya, yang penting dia memegang tauhid dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Kita doakan semua, semoga Allah berkahi mereka, semoga Allah jaga mereka dimanapun mereka berada, semoga Allah selamatkan dan bahagiakan mereka dunia akhirat. Allahumma amin. Itu yang ketiga jamaah rahimakumullah. Hati-hati ya, jangan sampai kita mengucapkan cuman muncul orang Bandung mah pirage, kan gitu. Pirage sunnah, hati-hati. Sunnah secara ilmu hadis dan ilmu akidah itu hukumnya beda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah secara fikih, ada yang mubah. Jangankan perkara sunnah yang hukumnya wajib, perkara sunnah yang hukumnya sunnat secara fikih, bahkan yang mubah saja tidak boleh kita sepelekan. Contoh misalkan masalah rambut. Gaya model rambut Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau tidak gondrong, panjang sebahu ya, panjang sebahu, beliau dicukur habis, botak atau gundul.
Itu tipe rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak panjang sebahu, ya, gondrong sebahu, beliau digundul. Kemudian ketika ada yang memberitahukan kepada kita tentang ini, penampilan rambut Rasulullah seperti ini, kalau tidak gondrong sebahu, beliau itu digundul. Bahkan kalau umrah, ya, atau tahallul dari umrah dan haji, itu dihalaq, betul-betul digundul habis, dibotak, pelontos. Jangan sampai kita mengucapkan, cuman urusan rambut, pirage urusan rambut. Jangan sampai meremehkan sunnah. Wal'iyadzubillah, khawatir tadi ampunan Allah malah tidak kita dapatkan. Wal'iyadzubillah. Jalan yang keempat, jamaah rahimani rahimakumullah, untuk kita mengejar ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita kebut saja, ya, bersabarlah dengan apapun yang kita hadapi dari ujian dan musibah. Bersabar menghadapi apapun yang menjadi ujian, terlebih ketika ada musibah menimpa kita. Jangankan musibah yang besar, musibah yang kecil saja, kalau kita sabari, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang masyhur rahimahullah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin." Tidaklah menimpa seorang muslim, di sini umum, laki-laki ataupun perempuan, dari rasa capek atau rasa letih atau rasa sakit atau rasa cemas atau rasa sedih atau gangguan atau gundah gulana. Ini Nabi menyebutkan semua dengan detail. Nasab, wasab, ham, huzn, adha, gham. Disebutkan gelisah, disebutkan sedih, disebutkan rasa takut, dan seterusnya. Bedanya sedih dan cemas, sedih dan gelisah, kalau cemas dan gelisah mungkin hampir mirip, ya. Biasanya sedih itu dikarenakan ada sesuatu yang luput darinya. Sudah terjadi tetapi dia tidak bisa meraihnya, sehingga dia sedih. Adapun kecemasan, kegelisahan, itu dirasakan oleh seorang manusia ketika dia merasa takut dengan apa yang belum terjadi. Misalkan dia kehilangan kendaraan yang dia cintai. Sudah terjadi, hilang kendaraannya, maka dia sedih, huzn. Tapi kalau ham, ya, gelisah, cemas, ya, dia menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Besok makan gimana? Sedih, mikirin makan. Nanti nikah gimana? Gelisah mikirin nikah. Dan seterusnya. Ini Nabi sebutkan semua secara rinci dan detail. Tidaklah menimpa seorang muslim, mau itu rasa lelah, letih, capek, rasa sakit, kesedihan, gelisah, kecemasan, sampai gangguan-gangguan, hatta syaukah yushakuha, bahkan sampai duri yang kecil yang mengenai kulitnya, menusuk kulitnya, illa melainkan kafarallahu biha min khatayah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya karena sebab musibah yang menimpa dia tadi. Allahu Akbar. Pernah nggak antum tertusuk duri yang sangat kecil? Bukan durian, bukan. Yang sangat kecil. Kadang untuk melihatnya pun kita perlu memfokuskan mata, dia dikasih lampu gitu. Pernah nggak tertusuk duri kecil? Pernah atau sering? Kalau sering mah kasihan, ya. Hidupnya menderita kalau sering mah. Pernah mungkin, ya. Rasanya apa? Nikmat atau enak? Sakit, perih, gak nyaman, gak enak. Itu menjadi sebab dosa kita diampuni, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi tadi lebih besar dari tusukan duri. Tamparan tangan orang, pukulan tangan orang, tebasan pedang, senjata api yang membakar tubuh kita, dan seterusnya.
musibah-musibah yang besar, bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, apalagi tsunami, termasuk mungkin kehilangan ini dan itu, musibah demi musibah menimpa kita atau keluarga kita, termasuk mungkin penyakit-penyakit dan rasa sakit yang besar seperti kemarin ya, COVID-19. Ini musibah, ini ujian. Tapi kalau dihadapi dengan sabar, illa kaffarallahu biha min khatayah, pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena musibah yang dihadapinya dengan sabar tersebut. Makanya ini jamaah rahimakumullah, jangan menjadi manusia yang suka mengeluh. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sedang menderita sesakit apapun, berusahalah tersenyum. Tersenyum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan senyuman-senyuman stres ya. Kan kadang ada orang stres juga senyum-senyum gitu ya. Tetapi senyuman karena Allah. Semakin diuji dengan rasa sakit, semakin diuji dengan kesulitan, semakin diuji dengan, termasuk sekarang mungkin BBM naik ya, harga-harga naik, apalagi teman-teman juga naik ke pelaminan ya, ujian semua itu, serba naik semua. Kita hadapi dengan sabar. Kita hadapi dengan sabar. Setiap ujian yang kita hadapi dengan sabar, illa kaffarallahu biha min khatayah, pasti akan menjadi takfirud dunub, kafarah, penggugur untuk dosa-dosa kita. Maka kejarlah ampunan Allah lewat sabar menghadapi berbagai macam musibah dan ujian. Yang kelima jamaah rahimakumullah, jangan lepaskan wudu, karena dengan wudu kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alangkah indah kalau kita atau kawan-kawan kita atau keluarga kita punya kebiasaan, kalau batal wudu, entah itu buang angin, buang air kecil atau besar, segera memperbaharui wudunya. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, menjaga kesucian, menjaga wudu. Dan ternyata di balik wudu itu ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim rahimahullah disebutkan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu", kalau ada seorang muslim, seorang hamba muslim atau seorang hamba mukmin, dia berwudu, faghassala wajhahu, kemudian dia mencuci bagian wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', maka keluar atau terlepaslah dosa-dosa dari wajahnya, dosa-dosa yang ada akibat dua mata yang melihat sesuatu yang haram. Jadi ada dosa karena pandangan matanya, maka dengan tetesan air ketika wudu, sebanyak apa air menetes dari wajahnya, sebanyak itu pula dosa-dosa hilang, menetes, terlepas dari wajahnya. Dosa mata, dosa wajah lepas dan hilang, berguguran seiring dengan berjatuhannya air wudu dari wajah kita. Allahu akbar. Au ma'a akhiri qatril ma, atau mengikuti tetesan terakhir yang menetes dari wajah tersebut. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Begitupun ketika dia mencuci dua tangannya, dia mencuci dua tangannya dari jari jemari sampai sikut, maka dosa-dosanya akan terjatuh berguguran mengikuti jatuhnya air wudu yang jatuh dari dua tangannya, atau mengikuti tetesan terakhir yang jatuh dari tangannya tersebut. Subhanallah. Dan tangan ini juga kan banyak melakukan dosa dan salah. Suami kadang menggunakan tangannya dengan salah kepada orang di rumahnya, kawan ke kawan, teman ke teman ya, menggunakan tangan dengan salah dan seterusnya. Maka dosa-dosa tangan akan berguguran mengikuti tetesan-tetesan air wudu dari tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma aw ma'a akhiri qatril ma. Begitupun ketika dia mencuci dua kakinya, maka air yang menetes dari kakinya itu diikuti oleh
gugurnya atau berjatuhannya dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia melangkahkan kaki untuk berbuat dosa. Dosa-dosanya berjatuhan mengikuti tetesan-tetesan air dari kakinya atau mengikuti tetesan terakhir air dari kakinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, kata Rasulullah, sampai dia betul-betul keluar dalam keadaan bersih, suci, terbersihkan dari dosa-dosa. Allahu Akbar. Maka jangan pernah menganggap remeh wudu. Apalagi isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika kita sedang tidak suka. Cuaca dingin, sedang malas bergerak atau mager, sedang enak-enaknya tidur, sedang macam-macam gangguan dan halang rintang. Kita paksakan, kita berjuang untuk menyempurnakan wudu. Itu pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Ini langkah yang kelima untuk mengejar ampunan Allah. Jaga wudu, jaga wudu. Baik untuk salat wajib, ataupun untuk salat sunat, ataupun hanya sekadar memperbaharui wudu karena tadi kita sudah hadas kecil. Barakallahu fiikum. Langkah yang keenam, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat, jaga salat. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah." Tidaklah seorang muslim dia didatangi oleh waktu salat yang maktubah, yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus wudu'nya, wa khusyu'aha, dan juga khusyuknya, wa ruku'aha, dan juga rukuknya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, melainkan amalan salat wajib yang dikerjakannya itu akan menjadi penggugur dosa untuk dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan. Ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahr kullah, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu akan berlangsung terus sepanjang waktu seperti itu. Allahu Akbar. Lihat, Nabi menjamin ketika tiba waktu salat wajib, entah duhur, asar, maghrib, isya atau subuh, kemudian kita bergegas wudu dengan sempurna, dengan begitu bagusnya, dengan baik dan benar. Bahkan ketika salat pun kita berusaha untuk khusyuk dengan benar, ruku, sujud dengan benar. Kita ucapkan bacaan dan zikir salat, kita lakukan gerakan-gerakan salat dengan benar. Maka Nabi menjamin dosa-dosa kita sebelum kita salat tadi itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, selama tidak melakukan dosa besar. Karena memang dosa besar harus ada taubatan nasuha jika ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Rasulullah, pengampunan dosanya berlangsung wadzalika ad-dahr kullah, sepanjang masa. Terus Allah ampuni dosa-dosanya karena sebab dia salat wajib. Maka tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan mengerjakan salat, apalagi salat wajib. Yang sunnat saja kita kejar, apalagi salat wajib. Barakallahu fikum. Langkah yang ketujuh untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk laki-laki terkhusus, ya, muslim laki-laki, kejarlah salat di masjid. Walaupun ini diperbolehkan untuk perempuan, namun perempuan lebih utama, lebih afdal mengerjakan salat itu di rumahnya. Tapi kalau mau ke masjid, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian cegah, jangan kalian larang wanita-wanita hamba Allah jika ingin ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun, walaupun rumah mereka lebih utama untuk mereka. Tapi kalau mau ke masjid jangan dihalangi. Wal yakhrujna tafilat, namun Nabi mengingatkan kalau wanita-wanita muslimah ingin ke masjid, silahkan keluar dari rumah dalam keadaan tafilat. Tafilat itu tidak memakai parfum, tidak memakai minyak wangi, tidak berdandan, tidak bertabarruj seperti jahiliyah. Tafilat itu syarat, ya, dibolehkannya wanita pergi ke masjid harus dalam keadaan tafilat. Nah, untuk laki-laki muslim ini harus dikejar, ya, salat di masjid, apalagi salat wajib. Bahkan sebagian ulama berpendapat salat wajib bagi laki-laki muslim di masjid hukumnya wajib.
Walaupun sebagian ulama lain mengatakan sunnah muakkadah. Al-muhim yang pasti kita sebagai muslim laki-laki harus berusaha sholat wajib di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Disebutkan hadis oleh Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a," siapa yang berwudu, fasbagul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubah, kemudian dia berjalan kaki menuju masjid untuk mengerjakan salat wajib, fasallaha ma'al imam, kemudian dia mengerjakan salat wajib itu di masjid bersama imam, ghufira lahu dzanbuhu, maka diampunilah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi kita ke masjid, apalagi diniatkan untuk salat wajib. Jalan kakinya kita dari rumah ke masjid sampai ke masjid, ini jalan untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita karena kita berjalan kaki menuju masjid untuk sholat wajib. Dan itu pula yang kita harapkan ketika kita berjalan kaki untuk selain sholat wajib. Mungkin untuk majelis ilmu seperti ini, mungkin untuk sholat sunnat, mungkin untuk menghafal Quran dan seterusnya. Kita harapkan itu. Semoga langkah kaki kita menuju masjid itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan hadis yang semana dengan ini sangat banyak ya, seperti riwayat Abu Dawud, Abu Ya'la ya, dan lainnya rahimahumullahu ta'ala. Termasuk kata para ulama, ampunan Allah Azza wa Jal bisa kita kejar dengan kita memperbanyak langkah kaki ke masjid. Beda antara orang yang menaiki tunggangan atau kendaraan dengan orang yang berjalan kaki ke masjid. Setiap langkahnya itu akan menjadi sebab dihapuskannya dosa dia, kesalahan dia, dan diangkatnya derajat dia. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, ada 3 keutamaan bagi orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Pertama, dihapuskan kesalahannya atau dosanya. Kedua, akan diangkat derajat kemuliaannya, semakin diangkat, semakin mulia dunia akhirat. Ketiga, ditulis atau ditetapkan pahala kebaikan untuk dia, semakin banyak tabungan pahala kebaikannya. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, ada keutamaan yang keempat bagi orang yang sering berjalan kaki ke masjid, memperbanyak langkah kaki, al-huta ilal masjid. Yang keempat adalah dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Apalagi kalau dia sampai meninggal dunia. Nabi pernah mengatakan, siapa yang dia berjalan kaki dari rumahnya ke masjid untuk sholat, ternyata dia di jalan meninggal dunia, atau begitu sampai di masjid meninggal dunia, fadhaminun 'ala Allah, dhaminullahi 'alaihi jannah, maka Allah menjamin untuknya surga. Allahu akbar. Jadi perginya antum ke masjid ini enggak sia-sia. Walaupun mungkin la qadarullah, kita tidak mengharapkan kita tidak bisa pulang lagi ke rumah. Kita tidak bisa kembali lagi ke keluarga yang kita cintai di rumah. Tapi ingat, perjuangan ini sangat mulia. Dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya bagi mereka yang tidak bisa kembali ke rumahnya karena pergi ke masjid. Allahu akbar. Kemudian langkah yang ke-8 untuk mengejar surga, untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan memudahkan kita menuju surganya. Kejarlah ampunan Allah itu lewat sedekah dan zakat. Lewat sedekah dan zakat. Di surah At-Taubah ayat ke-103 Allah berfirman, At-Taubah 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah. Maksudnya sedekah di sini sedekah wajib, yaitu zakat. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah mustahabbah yang sunat itu sedekah non zakat. Ambil dari harta mereka sebagai zakat atau sedekah untuk mereka. Tutahhiruhum,
yang akan membersihkan mereka wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan mereka dengan itu. Allah menyebutkan dua lafaz yang padahal kalau satu saja disebut itu sudah cukup. Allah akan membersihkan mereka, cukup. Atau Allah akan mensucikan mereka, cukup. Tapi Allah sebutkan dua-duanya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Dibersihkan dan disucikan pula. Maka para ulama menjelaskan yang terbersihkan dan tersucikan karena sebab sedekah dan zakat yang kita keluarkan di jalan Allah, itu tidak hanya harta benda kita saja, tetapi jiwa raga kita, lahir batin kita, hati, anggota tubuh, panca indera tubuh kita, termasuk keluarga kita, semua dibersihkan, disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang malas bersedekah, susah membayar zakat padahal sudah wajib, entah itu zakat mal, harta benda pada uang ataupun emas perak, entah itu zakat fitri atau zakat pertanian, peternakan dan seterusnya, dia susah untuk mengeluarkan zakat, dia susah untuk bersedekah. Biasanya hidupnya dipenuhi dengan kotoran-kotoran, dan yang lebih parahnya adalah kotoran dalam hati. Wal'iyadzubillah. Ini jamaah rahimakumullah, kejarlah ampunan Allah lewat sedekah dan zakat. Termasuk orang-orang yang diberi kemudahan masalah rezeki harta benda, kalau ternyata dia berprofesi yang tidak terkena zakat dalam Islam, tapi hartanya banyak, melimpah, maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Misalkan apa, profesi apa yang banyak uangnya di zaman sekarang? PNS. Zaman dulu PNS itu orang nggak suka. Silakan tanya ke kakek nenek kita. Zaman dulu orang itu kalaupun jadi PNS itu ditinggalkan, resign mereka, lebih baik jadi pedagang. Sekarang kebalik ya, lebih baik jadi PNS daripada pedagang. Mungkin PNS, dokter, apa lagi, montir, apa lagi, banyak ya profesi-profesi yang tidak terkena zakat, tapi dari situ dia bisa mendapatkan banyak fulus. Maka mereka dituntut untuk banyak sedekah. Bukan malah kemudian dipaksa untuk bayar zakat profesi. Gak ada zakat profesi, itu gak ada. Ini salah satu bid'ah di zaman kini ya, kebatilan di zaman kini. Mungkin tujuannya baik, ingin mengingatkan dan membiasakan kaum muslimin dengan zakat, tetapi caranya salah. Zakat profesi yang dikiaskan kepada apa itu? Pertanian, zakat pertanian, tapi hitung-hitungannya nanti dikeluarkan dengan kias kepada emas dan perak. Pokoknya pabaliut lah gitu ya. Jadi tidak ada zakat profesi itu. Kalau antum di tempat kerjanya diwajibkan bayar zakat profesi, berarti antum sedang ditipu. Silakan lapor ke aparat berwajib, antum ditipu. Oleh siapa? Oleh perusahaan. Masya Allah. Tidak ada zakat profesi ya, dalam Islam tidak ada. Barakallahu fiikum. Tapi tadi siapa yang tidak terkena zakat tetap dianjurkan, dihimbau banyak bersedekah. Sampai Nabi mengingatkan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari neraka, jauhkan diri kalian dari azab neraka walaupun bersedekah dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Berapa sih harganya? Tetapi itu bisa menjadi sebab kita terselamatkan dari neraka. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Kejar ampunan Allah dengan zakat dan sedekah. Kemudian yang ke-9, barakallahu fikum, jangan pernah tinggalkan salat Jumat. Dengan salat Jumat kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullah, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, siapa yang berwudu dia memperbagus wudunya dengan sempurna, thumma atal jumu'ata, dan dia kemudian datang ke masjid untuk salat Jumat, fastama'a, dan dia menyimak mendengarkan khutbah imam Jumat, wa ansata, dan dia betul-betul insat, diam, tangannya diam, mulutnya diam, tapi hati dan matanya nggak diam ya,
maksudnya nggak tidur. Kadang ada orang saking diamnya sampai mata pun diam, ya. Pikiran pun diam, nggak sadar dia tidur. Tidak sampai tidur, tapi cukup diam mulutnya, lisannya dan tangannya. Mulut tidak baceo, tangan tidak ngopepang, gitu ya. Paham nggak? Ya, mulut tidak baceo, tangan tidak ngopepang, diam. Siapa yang seperti itu, ya, dia menyimak dengan serius isi khutbah Imam Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang ada antara dirinya ketika itu dan sampai Jumat berikutnya. Berarti berapa hari itu? Dari Jumat ke Jumat? Sepekan, kurang lebih 7 atau 8 hari. Subhanallah. Bahkan Nabi mengatakan wa ziyadatu thalathati ayyam. Bahkan ditambah 3 hari. 7 tambah 3 berapa hari? 10. Diampuni dosa-dosanya selama 10 hari karena salat Jumat. Wa man massa al-hasa faqad lagha, dan siapa yang ketika di momentum khutbah Jumat dia malah sibuk dengan batu kerikil, memainkan batu kerikil, maka sungguh telah sia-sia salat Jumatnya atau ibadah Jumatnya. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya sudah mah salat wajib 5 waktu bolong-bolong, kemudian salat Jumat yang sepekan sekali juga dibolongkan. Naudzubillah, ini bahaya. Dengan alasan aduh sibuk lah, atau nggak ada masjid dekat kantor, atau macam-macam alasan. Padahal sholat Jumat harus dikejar, harus dikejar. Ini keutamaannya diantaranya. 10 hari ke depan Allah ampuni dosa-dosa kita. Atau mungkin 10 hari ke belakang Allah ampuni juga dosa-dosa kita. Yang pasti ibadah sholat Jumat mulai dari wudhu di rumah dengan baik dan benar, dengan sempurna, kemudian berjalan ke masjid sampai menyimak khutbah imam, sampai ikut sholat sampai selesai. Di situ ada ampunan Allah untuk dosa-dosa kita. 10 hari dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau gitu Ustaz, nanti hari ke-11 nggak Jumatan lah, jangan gitu juga. Ini salah pemahaman ya. Merasa 10 hari sudah diampuni, hari ke-11 nggak ibadah. Na'udzubillah. Ibadah itu terus istiqomah, continue. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai al-yaqin, yang pasti itu datang, yakni kematian, sampai kematian menghampirimu. Teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Langkah yang ke-10. Sebetulnya masih banyak ya, puluhan amal untuk kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita cukupkan sampai langkah yang ke-10 di kesempatan yang berberkah ini. Yang ke-10 adalah jangan berat lisan untuk memperbanyak salawat. Mendoakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Haythami dan yang lainnya rahimahumullah taala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya min tilqa'i nafsihi." Siapa yang bersalawat kepadaku, yakni dia memanjatkan doa kepada Allah agar Allah tabaraka wa taala mencurahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah, min tilqa'i nafsi, min tilqa'i nafsi. Dia bersalawat tulus, ikhlas, total dari hati terdalamnya. Sallallahu alaihi biha asyra salawat. Niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Wa hatta anhu asyra sayyi'at, dan Allah akan menggugurkan, menghapuskan darinya 10 dosa atau kesalahan. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat kemuliaannya 10 tingkat derajat. Allahu akbar. Satu kali kita baca sallallahu alaihi wasallam, 10 dosa kita digugurkan, 10 kesalahan kita digugurkan, 10 derajat kita ditinggikan, dan 10 salawat Allah berikan kepada kita. Salawat dari Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, maknanya adalah kita diberi kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita bersalawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan dan keberkahan yang banyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, apalagi para penuntut ilmu yang giat di majelis ilmu seperti ini, mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat. Jadi dusta kalau ada orang bilang ente ini
gak pernah salawat sama Nabi. Justru kita lebih rajin. Setiap nama Nabi disebut, nama Nabi dibaca, nama Nabi kita lewati, baik itu Muhammad, Rasulullah, Nabi Allah, kita baca sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Allahumma salli wa sallim alaihi. Apalagi kalau salawat Ibrahimiyah, itu lebih panjang dan kita baca di momen-momen yang memang disyariatkan. Kita ini ahli salawat. Cuman masalahnya kita bersalawat secara syar'i dengan aturan yang benar, sedangkan mereka tidak bersalawat dengan cara yang benar. Ini jamaah rahimakumullah. Kejar ampunan Allah lewat memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ya langkah yang lain untuk mengejar ampunan Allah tabaraka wa taala. Namun 10 langkah ini mudah-mudahan mewakili dalam kita berjuang mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Tolong nasihat untuk keluarga ana yang sering menentang sunnah atau dalil ditentang dengan akal, fanatik dengan ormas atau kelompoknya. Ana sudah berusaha mendakwahkannya dengan baik. Pertama, antum jangan berhenti sabar. Sabar, sabar, sabar. Dan sabar itu batasnya sampai kita mati. Kedua, jangan berhenti berdoa. Doakan kepada Allah agar mereka itu diberi hidayah. Kita berdoa di sujud kita, di sholat-sholat kita, di tengah malam, di waktu dan tempat mustajab doa. Kalau bisa sampai menangis, doakan, doakan, doakan. Yang ketiga, coba ganti cara dakwahnya. Bisa jadi kita tidak diterima dakwahnya karena caranya kurang pas. Menyampaikan dalil, qala Allah, qala Rasul. Ini hadis Al-Bukhari, Muslim ya, sampai bahasa Arabnya disebut. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, dengan fasihnya dia menyebutkan dalil. Tapi mereka enggak paham. Bisa percuma itu, bisa percuma. Coba rubah dakwah kepada keluarga itu dengan menonjolkan akhlak mulia. Dan ini yang banyak berhasil dari teman-teman kita. Termasuk anak pribadi mengalami hal demikian. Ratusan dalil kita sampaikan kepada keluarga, mentah dan mental. Tapi ketika kita semakin murah senyum, mudah memberi, membantu, memberi hadiah, membantu ketika mereka butuh pertolongan dan seterusnya. Entah biaya, entah tenaga, entah waktu, entah apapun itu. Alhamdulillah. Ternyata mereka lebih cepat menerima apa yang kita dakwahkan. Bahkan mereka banyak bertanya. Dan kalau mereka sudah bertanya, ini kesempatan kita menyampaikan kebenaran. Jadi coba diubah cara dakwahnya dengan menonjolkan akhlak mulia. Kita ini semakin ngaji tauhid, semakin berakhlak mulia. Semakin ngaji sunnah Nabi, semakin berakhlak mulia. Apalagi kepada orang awam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai behel untuk mempercantik diri di depan suami karena gigi sedikit ke depan? Masya Allah. Panggil tukang parkir, ya, suruh mundur ke belakang sedikit. Ya, hukum asal merubah ciptaan Allah, taghyiru khalqillah, itu tidak boleh. Hukum asal taghyir khalqillah itu tidak boleh. Kecuali jika ada kebutuhan darurat secara medis. Misalkan ini gigi ini kalau tidak dibehel, tidak diperbaiki, tidak dirapihkan, itu madarat. Bisa menusuk-nusuk gusi, sering berdarah, sering sariawan, itu kan madarat kan? Maka boleh dirapihkan. Termasuk tadi, sebagian ulama memperbolehkan merapihkan ciptaan Allah, ya, bukan merubah ya, merapihkan untuk menyenangkan pasangan hidup. Istri ke suami, suami ke istri sama saja. Kalau kasusnya seperti itu ya, gigi agak maju ke depan, nyari tukang parkir susah ya. Jadi masih boleh untuk dirapihkan dengan behel untuk menyenangkan suami. Ini masih boleh. Wallahu taala a'lam.
Bolehkah seseorang membuat salawat dengan lafaz-lafaz sendiri? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita bersalawat harus sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya dalam agama ini. Karena salawat itu ibadah. Dan ibadah itu harus baku aturannya dari Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tidak boleh kita bikin salawat sendiri-sendiri. Dan kalau satu pihak diberi izin membuat salawat sendiri, nanti akan bermunculan banyak pihak yang lain. Misalkan ini dikasih izin, silakan bikin salawat sendiri. Dia bikin salawat watoniyah misalkan, salawat tanah air. Nanti yang sana bikin salawat macam-macam, ada salawat biru, salawat merah, salawat hitam, salawat putih ya, salawat dingin, salawat panas ya, salawat karetnya 2, karetnya 3, jadi macam-macam. Jadi tidak boleh diberi izin satu pihak pun untuk membuat bid'ah atau sesuatu yang baru dalam agama. Cukuplah kita melafazkan salawat sesuai dengan lafaz yang Rasulullah dan para sahabatnya ajarkan kepada kita. Yang pendek sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna dengan itu, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, itu semakna. Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam, itu semakna. Atau yang panjang hanya satu, salawat Ibrahimiyah. Walaupun salawat Ibrahimiyah ini kalau kita kumpulkan riwayat-riwayatnya ya, ada beberapa riwayat itu lafadznya ada perbedaan di beberapa huruf. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus, nanti kemudian dilanjut dengan Allahumma barik ala Muhammad. Ada yang tidak pakai Allahumma barik tapi langsung wa barik ala Muhammad, macam-macam. Tapi intinya sama. Bersalawat untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dan keluarga mereka, juga mendoakan keberkahan untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim juga keluarga mereka. Intinya sama, isinya seperti itu. Itu yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, dan itu satu-satunya salawat yang panjang yang disyariatkan. Kita baca Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan subhanallah hikmahnya, kenapa salawat yang panjang itu hanya satu, salawat Ibrahimiyah ini saja yang disyariatkan? Karena hampir semua kaum muslimin menghafalnya. Bagaimana tidak? Karena ini dipakai di dalam salat. Ketika duduk tasyahud itu dibaca ya. Jadi jelas ya, hikmahnya besar. Alhamdulillah, ana baru saja divonis kanker. Subhanallah. Ini tidak sembarangan orang bilang seperti ini. Ketika dihadapkan kepada musibah dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah, ini manusia spesial. Bisa bersyukur kepada Allah dengan musibah yang dihadapi. Kebanyakan orang itu mengeluh, atau ya paling hebatnya sabar. Di atas sabar ada ridho. Di atas ridho syukur. Nah ini orang yang paling hebat, bersyukur ketika ditimpa musibah atau ujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ana baru saja divonis kanker. Ana mohon bantu doa Ustaz dan jamaah yang hadir untuk mendoakan ana. Ustaz tolong beri amalan agar ana selalu sabar dan kuat agar menerima takdir Allah ini. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Baca surah Nuh. Nabi Nuh menuntun kaumnya untuk beristighfar dan tobat kepada Allah, dan itu menjadi kunci terbukanya banyak kebaikan dari bumi dan dari langit. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Minimal astagfirullah terus diulang-ulang. Atau sayyidul istighfar diperbanyak bacaannya. Dan kita bersama teman-teman di sini insyaallah mendukung dan mensupport penanya untuk kuat dan untuk terus sabar. Insyaallah surga menanti Anda, insyaallah. Ingat janji Rasulullah kepada seorang wanita yang berkulit hitam yang minta didoakan untuk sembuh dari penyakit ayannya. Kata Nabi, kalau engkau mau aku doakan kepada Allah engkau sembuh sekarang, tapi kalau engkau mau bersabar, walakil jannah, bagimu surga. Akhirnya apa? Dia memilih untuk bersabar karena ingin surga. Karena kalau dibandingkan nikmat surga itu semuanya ada di sana. Di surga itu semua nikmat, kenikmatan itu ada semua. Dan kekal abadi selama-lamanya. Dibandingkan dengan ujian di dunia yang hanya 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, itu nggak ada bandingannya. Maka pilihlah surga Allah. Dan kita semua insya Allah mensupport dan mendoakan semoga diberi yang terbaik
dan juga semoga segera disembuhkan dari penyakitnya. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma amin. Allahumma ashfi mardana wa ashfi mardal muslimin. Allahumma amin. Ustaz, saya pernah membeli ayam di pasar. Saat itu di belakang penjualnya ada penyembelih ayamnya sedang menyembelih ayam. Saya tidak mendengar dia menyebut nama Allah. Saya tidak bisa membaca gerak bibirnya karena dia mengenakan masker. Jika seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak berani memastikannya dengan bertanya karena dulu kakek saya pernah dibentak dan dipelototi tukang ayam saat bertanya. Ya wajar dipelototi ya. Antum nanya sih enggak gitu ya. Ente kadang-kadang. Jadi gak ada kewajiban kita bertanya ini disembelihnya syar'i atau tidak. Kata para ulama, kembalikan ke urf atau daerah di situ. Kalau kita membeli hewan sembelihan di daerah kaum muslimin, ya sudah, itu teranggap halal semua. Tapi kalau kita membelinya di daerah non muslim, nah baru kita harus cari tahu ini gimana cara menyembelihnya. Tapi kalau kita beli di pasar yang mayoritas kaum muslimin, di tempat tinggal atau daerah atau kota yang mayoritas kaum muslimin, ya, apalagi jelas-jelas tukang ayamnya pakai peci misalkan, jenggotan, ya sudah, jangan nyari perkara, ya, jangan nyari perkara. Barakallahu fikum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya. Masih ada pertanyaan, ya, 3, tetapi panjang-panjang, tidak bisa kita jawab karena waktu sudah habis. Terakhir, masih ada 2 mushaf di sini. Pertanyaannya mudah saja. Sebutkan 4 langkah dari awal yang kita sebutkan tadi untuk mengejar ampunan Allah. Ya. Pertama, tauhid. Kedua, bertakwa kepada Allah. Ketiga, itu mulai ketiga. Apa ketiga? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bersabar menghadapi musibah ataupun ujian, ya. Afwan, barakallahu fikum. Satu lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian menghampirimu. Ini di surat apa Allah berfirman? Al-Hijr. Fadhal, barakallahu fikum. Sampai di sini jamaah rahimakumullah. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga antum semua sehat, iman sehat, imun, ya, sampai kita berkumpul di jannah firdaus. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.